Perkenalkan, nama saya Yani Timothy Jai, NIM 22221013966. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah metode simple di mata kuliah riset operasi. Di sini nanti kita akan menyelesaikan bersama-sama. Baik teman-teman, selamat menyaksikan untuk penyelesaian di metode simple. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini kita akan masuk pada metode simple minimasi. Di sini sudah ada soal minimasi. Di sini terdapat fungsi tujuan, di mana fungsi tujuannya yaitu min 3x1 tambah x2 tambah x3. Di sini juga kita dapat 3 kendala. Kendala pertama yaitu x1 kurang 2x2 tambah x3 lebih kecil atau sama dengan 11. Kendala kedua yaitu min 4x1 tambah x2 tambah 2x1 x3 lebih besar atau sama dengan 3. Dan kendala ketiganya yaitu 2x1 kurang x2 x3 sama dengan min 1. Di kendala pertama dan kendala kedua terdapat pertidaksamaan, maka nanti kita akan mengubahnya ke persamaan. Dan di kendala ketiga kita mendapatkan nilai kanannya bernilai negatif. Di metode simple ini nilai kanan tidak boleh bernilai negatif, maka kita akan mengubahnya ke nilai positif. Sebelum kita masuk pada fungsi tujuannya, terlebih dahulu kita akan menyelesaikan yang menjadi kendalanya. Kendala pertama di sini yaitu x1 kurang 2x2 tambah x3 lebih kecil atau sama dengan 11. Karena di sini terdapat pertidaksamaan, maka kita ubah ke persamaan dengan menambahkan slash. Maka yang menjadi kendala pertama yaitu x1 kurang 2x2 tambah x3 tambah s1 sama dengan 11. Seterusnya kita masuk pada kendala kedua. Kendala keduanya yaitu min 4x1 tambah x2 tambah 2x3 lebih besar atau sama dengan 3. Jadi teman-teman, pertidaksamaan lebih besar dari ini kita ubah ke lebih kecil dengan mengalihkannya di min 1. Maka hasilnya min 1 kali min 4x1 hasilnya 4x1 kurang x2 kurang 2x3 lebih kecil sama dengan 3. Karena di sini terdapat lebih kecil, maka kita ubah ke sama dengan menambahkan slash. Maka hasilnya 4x1 kurang x2 kurang 2x3 tambah s2. Karena di kendala ke pertama tadi terdapat S1, maka di kendala kedua ini kita beri S2 sama dengan min 3. Jadi di sini kita mendapatkan nilai kanannya lagi bernilai negatif, maka kita ubah ke nilai positif dengan mengalihkan min 1 dengan menambahkan finansial dengan variabel R. Maka hasilnya yaitu min 4x1 tambah x2 tambah 2x3 kurang s2 tambah r1 sama dengan 3. Masuk kita pada kendala ketiga. Kendala ketiga yaitu 2x1 kurang x3 sama dengan min 1. Lagi-lagi kita mendapatkan nilai kanannya negatif, maka kita ubah ke positif dengan mengalihkan min 1 dan menambahkan finansial. Maka hasilnya yaitu 2x min 2x1 tambah x3 tambah r2 sama dengan 1. Jadi di sini teman-teman terdapat variabel r1 dan r2. Untuk mencari nilai r-nya yaitu di kendala kedua dan ketiga terdapat r1 dan r2, maka r1 ini tetap di ruas kiri dan variabel lain berpindah ke ruas kanan. Maka hasilnya R1 yaitu 3 tambah 4x1 kurang x2 kurang 2x3 tambah s2. Nilai R2 nya begitu juga terdapat di kendala ketiga, di mana
R2 tetap di ruas kiri dan variabel lain berpindah ke ruas kanan. R2 sama dengan 1 tambah 2x1 kurang x3. Jadi di sini kita masuk pada fungsi tujuannya. Setiap variabel yang terdapat di kendala 1, 2, dan 3 akan kita tambahkan ke dalam fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu min 3x1 tambah x2 tambah x3. Di kendala pertama dan kendala kedua terdapat S1 dan S2, di mana S1 dan S2 sama dengan 0, maka kita tambahkan 0S1 tambah 0S2. Dan di kendala kedua sama kendala ketiga terdapat nilai R, kita beri variabel M, maka kita tambahkan MR1 tambah MR2. Karena di sini terdapat variabel S1 dan S2 yang bernilai 0, maka kita eliminasikan. Maka fungsi tujuannya yaitu min 3x1 tambah x2 tambah x3 tambah MR1 tambah MR2. MR2, maka kita memasukkan nilai R1 dan R2-nya yang sudah kita cari terlebih dahulu sebelumnya tadi. Maka fungsi tujuannya Z sama dengan min 3x1 tambah x2 tambah x3 tambah M kali 3 tambah 4x1 kurang x2 kurang 2x3 tambah s2 ditambah M, kita masukkan nilai R2-nya, dikali 1 tambah 2x1 kurang x3. Maka kita jumlahkan semuanya dengan mengalihkan MR1 tadi dan MR2. Z sama dengan min 3x1 tambah x2 tambah x3 tambah 3M, karena M kali 3 sama 3M. M kali 4x1 sama dengan 4mx1, M kali x2 sama dengan mx2 dikurang M kali 2x3 sama dengan 2mx3 tambah M kali s2 sama dengan ms2 tambah M kali 1 sama dengan M kali 2 sama dengan 2mx1 kurang M kali x3 sama dengan mx3. Jadi di sini teman-teman kita akan menyatukan yang sama variabelnya seperti x1, nilai x1, x2 dan x3. Jadi di sini saya sudah mencari di sini yang warna merah ini yaitu nilai x1, warna pink ini nilainya x2 dan warna kuning ini yaitu nilai x3. Jadi di sini kita akan menambahkan min 3x1 tambah 4mx1 tambah 2mx1. Maka hasilnya yaitu min 3 tambah 6mx1 tambah kita jumlahkan yang menjadi x2 nya yaitu x2 tambah mx2. Hasilnya 1 kurang mx2. Kita tambahkan lagi yang menjadi x3 nya yang warna kuning ini yaitu x3 tambah 2mx3. Maka hasilnya 1 kurang 3mx3. Dan variabel yang tersisa yaitu ms2, m dan 3m. Maka ms2 ditambah 3 tambah 1 yaitu 4. Maka nilainya menjadi 4m. Di sini 4M kita jadikan sebagai nilai kanan, maka Z tambah 3 kurang 6mx1 kurang 1 tambah mx2 kurang 1 tambah 3mx3 kurang ms2 sama dengan 4M. Selanjutnya kita akan masuk pada tabel untuk mencari nilai kolom kunci, baris kunci, dan baris baru kunci. Jadi saya sudah mengisi semua tabel, isi tabelnya
yaitu nilai yang ada di tabel ini saya dapatkan dari nilai fungsi tujuan dan kendala di soal sebelumnya. Jadi di sini teman-teman, yang menjadi Z, nilai Z, yang menjadi nilai X1-nya yaitu 3 kurang 6M, 3 kurang 6M, yang menjadi nilai X2-nya yaitu min 1 tambah M, yang menjadi nilai X3-nya yaitu min 1 tambah 3. Nilai E1 di fungsi tujuan tidak ada, maka kita beri 0. Nilai S2 M, R2 tidak ada, maka kita beri 0. Dan R1-nya juga begitu, kita beri 0. Nilai kanannya yaitu 4M. Di kendala pertama yaitu nilai X-nya yaitu 1, nilai X2-nya itu X2 min 2, nilai X3-nya 1, S-nya 1, S2-nya tidak ada, maka kita beri 0. R1 dan R2 tidak ada, kita beri 0. Nilai kanannya yaitu 11. Nilai kendala kedua yaitu X1-nya min 4, X2-nya 1, X3-nya 2, S1-nya tidak ada, maka 0. S2-nya 1, R1-nya 1, R2-nya tidak ada, maka 0. Nilai kanannya yaitu 3. Masuk kita pada nilai kendala ketiga. X1-nya min 2, X2 0, X3 1, S1-nya 0, S2 0, R1 0, 1, dan nilai kanannya yaitu 1. Di sini kita akan menentukan mana yang menjadi nilai kolom kunci dan baris kunci. Kita mencari nilai Z paling terbesar, di mana kita lihat nilai Z terbesar terdapat pada min 1 tambah 3M. Maka X3 ini akan menjadi kolom kunci. Nilai X3. Dan seterusnya kita akan mencari baris kunci. Di mana baris kunci ini kita tentukan dengan melihat nilai indeks paling terkecil. Sebelumnya, cara mencari nilai indeks yaitu teman-teman nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Jadi 11 dibagi 1 sama dengan 11, 3 bagi 2 sama dengan 1,5, 1 bagi 1 sama dengan 1. Jadi nilai indeks terkecil yaitu 1, maka kita mengangkatnya sebagai baris kunci. Baris kunci. Jadi kita berikan tanda teman-teman supaya mudah untuk melihatnya. Itu ini yang disebut dengan kolom kunci dan ini yang disebut dengan baris kunci. Jadi perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci yaitu 1, maka yang 1 ini disebut dengan angka kunci. Setelah kita sudah mengetahui mana yang menjadi baris kunci, kolom kunci, dan angka kunci, kita akan mencari yang namanya menentukan nilai baris baru kunci dengan membuat tabel seperti di atas. Di sini saya sudah membuatnya. Jadi teman-teman, kita berfokus dulu pada baris kunci. Jadi nilai Z, A dan B yang kita hidupkan dulu. Kita lebih fokusnya pada nilai kendala ketiga atau C. Jadi cara mencari nilai baris baru kunci ini teman-teman yaitu dengan nilai baris kunci, ini yang menjadi nilai baris kunci, dibagi dengan kolom kunci. Jadi min 2 bagi
min 1 tambah 3M sama dengan min 2. 0 dibagi 1, min 1 tambah 3M sama dengan 0. 1 dibagi min 1 tambah 3M sama dengan 1. 0 kita sudah tahu yang dibagi dengan 0 hasilnya akan 0. Jadi hasilnya 0 semua, dan ini 1. Jadi ini yang menjadi karena ini harus kita keluarkan dulu ya teman-teman. Ini dulu yang duluan kita cari nilainya. Seterusnya kita akan mencari nilai selain baris baru kunci. Dengan mencari nilai baris baru kunci, nilai baris lama dikurang angka kolom kunci, ini yang menjadi angka kolom kuncinya, dikali dengan baris baru kunci. Jadi teman-teman, di sini contohnya bisa kita cari itu min 3 kurang 6 kurang, karena ini yang menjadi nilai lamanya, yang menjadi angka kolom kuncinya yaitu kali min 1 tambah 3 kali yang menjadi nilai baris baru kuncinya yaitu min 2. Min 2 ini tadi, min 2 ini kalau kita jumlahkan teman-teman sama dengan 1. Jadi hasil dari nilai Z X1 ini 1 dari hasil 3 kurang 6 kurang kali min 1 tambah 3 kali min 2 sama dengan 1. Begitu juga untuk mencari nilai seterusnya. Jadi di sini di tabel kedua kita menentukan lagi di mana yang menjadi nilai kolom kuncinya dan baris baru kunci. Ini yang menjadi nilai kolom kunci karena min 1 tambah M ini merupakan nilai Z terbesar. Oke, kita bersimbol. Ini yang menjadi nilai kolom kunci. Kita singkat ya teman-teman, jadi K. Nilai baris kuncinya yaitu C. Kita beri tanda lagi supaya mudah untuk kita ingat. Perpotongannya yaitu 0. 0 ini termasuk angka kunci. Kita lihat yang menjadi baris kunci, baris baru kuncinya yaitu 0. Yaitu B 0 1 0 0 min 1 1 min 2 1, karena indeks terkecil dan positif yaitu terdapat di kendala kedua. Kita beri kode yaitu ini baris baru kunci. Baik, kita cari baris baru kuncinya lagi karena dari atas tadi nilai Z-nya masih terdapat negatif. Maka di sini sudah ada tabelnya. Sama mencari kolom kuncinya yaitu kita mencari nilai baris kuncinya dulu dengan nilai baris kunci bagi angka kunci. Jadi sehingga dapat nilai min 2 0 1 0 0 0 0 1 1. Jadi di sini kita akan menentukan nilai kolom kuncinya lagi dengan melihat Z paling terbesar. Jadi ini 1 disebut dengan kolom kunci. Baris kuncinya yaitu tadi B, baris kunci itu C. Yang menjadi nilai baris baru kuncinya yaitu di kendala pertama. Kita beri kode yaitu EBBK. Dengan cara seperti sama tadi, mencari nilai ini yaitu dengan mencari
Nilai selain baris baru kunci itu nilai baris lama kurang angka kolom kunci kali nilai baris baru kunci. Kita beri tanda. Yang menjadi perpotongan ini yang menjadi angka kunci itu min 2. Ini masih belum terdapat nilai positif di nilai Z, maka kita buat satu tabel lagi. Itu sama dengan mencari nilai baris kuncinya dengan nilai baris kunci bagi angka kunci untuk mencari nilai baris baru kunci. Jadi di sini nilai baris kunci ini nilai baris kunci dibagi dengan angka kunci, jadi hasilnya begini, terdapatlah ini. Jadi kita menentukan lagi kolom kuncinya dan baris kuncinya. Jadi teman-teman, di sini sudah terlihat bahwa dari nilai dari atas yang sudah kita kalikan dan kurangkan, kita mendapatkan nilai ini. Sudah terlihat jelas bahwa nilai Z semuanya terdapat semuanya positif, maka nilai kanannya sudah kian dicari, maka inilah yang akan menjadi persamaan untuk penyederhanaan di fungsi tujuan tadi, karena di sini sudah semuanya mendapatkan memenuhi persyaratan. Jadi kita masukkan pada di fungsi tujuan tadi dari hasil nilai kanannya itu, di mana fungsi tujuan tadi min 3x1 tambah x2 tambah x3, maka min 3 kali x1, nilai x1 yang tadi 4, maka kita masukkan, tambah x2 nya, nilai x2 nya 1, tambah nilai x3 nya itu 9, maka min 3 kali 4 yaitu min 12, 1 tambah 9 sama dengan 10, maka min 12 tambah 10 sama dengan min 2. Jadi nilai hasil dari fungsi tujuan yaitu min 2.